Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sistem Informasi Bencana yang beranggotakan M. Andrea Fadilah, M. Azhar Muhaimin, M. Farid Febrian, dan M. Rafi Himawan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Next. Jadi di sini hal yang pertama yang kami buat adalah user persona. User persona adalah karakter yang dibuat untuk mewakili tipe user yang mungkin menggunakan web yang kami buat. Di user persona ini ada nama penggunanya, umur, dan profesinya. Selain itu juga ada karakteristik dari usernya. Selain itu juga ada tentang usernya. Kemudian ada goals dari usernya dan ada keprestasian dari user tersebut. Next. Oke, kemudian ada sebuah empathy map, yaitu kita akan mengumpulkan apa yang dirasakan oleh user dari user persona tersebut. Seperti yang pertama itu adalah think and feel, itu seperti apa yang dirasakan oleh persona tersebut. Seperti mungkin saya akan perlu bantuan informasi saat terjadi bencana secepatnya gitu, dan ingin melindungi dan ingin memantau situasi dengan baik, bagaimana di area tersebut apakah akan terjadi rawan dan sebagainya gitu. Kemudian dapat mendengar apakah ada laporan dari beberapa relawan bahwa bencana ini akan datang gitu, dan instruksi dari beberapa pemerintahan, dan kemudian akan melihat bahwa ada beberapa informasi yang akan datang secepatnya yang secara instan, apa saja yang bencana-bencana dan potensi-potensi bencana yang akan datang gitu. Dan kemudian Seendu itu kita akan melakukan bahwa kita akan melakukan pencegahan secepatnya itu setelah kita mendapatkan informasi bahwa bencana akan datang begitu. Dan beberapa juga terdapat pains dan gains-nya itu. Jadi untuk pains-nya kita akan takut bahwa kita apakah kita akan selamat bahwa jika bencana itu akan datang, dan terutama jika kita tidak mendapatkan informasi bencana secepatnya gitu, dan kita tidak kemampuan untuk memantau situasi secara akurat, dan kita membutuhkan orang lain untuk mendapatkannya. Dan kemudian ada beberapa gains-nya seperti mendapatkan bantuan dan dukungan saat bencana itu tersebut terjadi. Serta kita harus mengakses terhadap informasi yang real time secara akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada user journey map. User journey map ini adalah representasi visual dari bagaimana pengguna atau pelanggan melalui langkah-langkah yang berhubungan dengan produk kita. Disebut user journey map karena menampilkan bagaimana cara pengguna berinteraksi dengan produk dari awal sampai ke tahap akhirnya. Alasan mengapa kita perlu membuat user journey map adalah seperti membantu dalam memahami pengalaman pengguna dari sudut pandang pengguna itu sendiri dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan panduan bagi desainer untuk mendesain produk. Nah, dari user journey map ini ada untuk bagian awareness-nya, untuk pengalamannya. Misalnya Andra mendengar kabar akan adanya potensi banjir di daerah tempat tinggalnya melalui pemberitaan di media atau informasi dari teman dan keluarganya. Untuk harapannya yaitu adanya sumber informasi yang dapat memberikan peringatan dini dan perkiraan cuaca yang akurat untuk membantunya mengantisipasi banjir. Nah, pada bagian ini gara-gara dia nggak ada itu sumber informasi yang dapat memberikannya itu yang akurat, maka dia berada pada bagian yang unhappy. Kemudian selanjutnya juga ada dia di bagian penelitian, di mana dia akan mencari informasi yang diperlukan untuk dapat menemukan bagaimana cara mengetahui peringatan banjir di daerahnya dengan akurat. Untuk harapannya itu mendapatkan informasi tersebut dengan mudah diakses dan terkini. Kemudian untuk bagian onboardingnya itu Andra itu untuk mengunjungi aplikasi web yang bernama Bencana Tracker pada browser dan melakukan proses pendaftaran. Kemudian harapannya itu
untuk proses mendaftarnya itu mudah dan intuitif serta penjelasan yang jelas mengenai fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Nah, pada bagian ini sudah emosi Andra ini menjadi neutral. Kemudian untuk kepada bagian daily use-nya, kemudian setiap pagi Andra mengunjungi bencana tracker untuk memeriksa perkiraan cuaca dan peringatan dini tentang banjir di daerahnya. Nah, Andra juga bisa memberikan donasi kepada relawan untuk bantuan ke depannya. Pengalamannya untuk harapannya antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan dengan fitur pencarian yang efektif untuk mendapatkan informasi yang diinginkan serta dapat melakukan transaksi donasi yang cepat dan aman. Nah, dari emosi Andra ini yaitu happy, berarti harapannya itu dapat dicapai. Kemudian untuk yang bagian terakhirnya yaitu emergency situation atau situasi darurat. Untuk pengalamannya yaitu ketika terjadi hujan deras dan kemungkinan banjir tinggi, Andra menggunakan aplikasi untuk mendapatkan informasi terkini tentang kondisi daerahnya dan mendapatkan segera bantuan ketika terjadinya banjir. Harapannya yaitu untuk mendapatkan informasi yang real time, akurat, dan terperbarui secara tepat waktu untuk membantunya mengambil tindakan yang tepat dalam situasi darurat. Nah, berdasarkan ini emosinya yaitu happy atau bahagia, berarti harapannya tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini adalah tampilan aplikasi bencana tracker yang sudah kami rancang. Ini adalah tampilan halaman beranda. Jadi di sini terdapat sebuah peta, yang mana di peta ini user dapat melihat titik-titik di mana laporan-laporan telah dilaporkan oleh pengguna lain. User dapat mengklik pada titik-titik tersebut untuk melihat detail laporan. Kemudian di samping ini terdapat sebuah navigasi untuk user berpindah ke menu-menu lain dan juga ada nama dari user yang sedang login. Next. Kemudian ini adalah detail dari laporan. Jadi pada detail laporan ini user dapat melihat jenis peristiwa apa yang sedang terjadi, kemudian juga lokasinya terdapat di mana, dan kemudian di sini juga ada detail dari laporan yang dilaporkan ini. Di sini juga user dapat mengklik tombol komentar, melaporkan, dan juga meng-upvote atau downvote. Next. Kemudian selanjutnya ada menu donasi. Di sini user dapat mendonasikan dapat berdonasi kepada relawan yang sedang mengalami yang sedang membantu para korban bencana. Jadi di sini eee, user dapat memilih jenis banknya, kemudian juga dapat memasukkan nominal uang untuk ditransfer, kemudian user dapat langsung memproses untuk mengirimkan uang tersebut ke relawan untuk nantinya disalurkan ke korban bencana. Next. Lalu pencarian relawan, di sini adalah menu untuk user mencari relawan-relawan yang tersedia. Jadi menu ini akan menampilkan nama-nama relawan yang sedang tersedia saat ini, untuk kemudian dapat dihubungi oleh user. Jadi di setiap nama relawan ini nanti, eee, di setiap relawan ini ada sebuah, detailnya untuk masing-masing setiap relawan, yang mana nanti terdapat informasi seperti nomor telepon dan juga yang lainnya agar user dapat menghubungi relawan tersebut. Oke, next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.